dari rumah tadi. Ya, udah di rumah ini. Malam tadi bingung lah. Bingung mau kemana? Terus pas juga ya, pas hari libur juga. Ya, libur. Ini liburnya hari ini. Gak apa-apa deh, ikat dulu ya. Bos Vanina biar ngomongnya lancar gacor. Ini aku habis itu. Ya kacau juga ya toh. Iya, ini kebetulan juga memang enak ini buat tenggorokan dan udara-udara dingin. Kamu pergi perokok, langsung beraktif. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam literasi. Kami dari Klinik Narasi Satu Atap, Laboratorium Sosiokultural. Kami mencoba menghadirkan kembali tamu yang selama ini tidak asing lagi bagi kalian. Sosok yang ditunggu-tunggu. Beliau adalah seorang pustakawan, seorang penulis, dan juga seorang sejarawan. Beliau bernama Mas Bimo Sasongko. Mohon maaf, saya memanggilnya dengan kata Mas karena beliau adalah Mas atau kakak perguruan dari sebuah keilmuan yang cukup dahsyat di Wonosobo. Berarti baru turun gunung nih. Saya kira tuh berusi lah. Perguruan ya. Iya dong, bisa dilihat dari kostumnya. Ya. Kita pun tidak berani untuk menyamainya. Kita kayak dukun saya. Oke. Sambil diminum dong. Siap. Oke ya. Mas Bimo, kita mulai dari obrolan ya. Boleh. Oke penonton. Kita mulai masuk pada kalimat-kalimat inti yang akan cukup menggelitik bagi kita semua. Terkait dengan begini Mas Bimo, kalau kita berbicara soal 3 tokoh ikonik seperti Kiai Wali, Kiai Karim, dan juga Kiai Kolodete, itu memang terbukti secara sains sekedar berupa selegenda lisan tanpa ada satupun kertas prasasti gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sama halnya bahwa warga Wonosobo sedang bersatu mempertahankan sebuah mitos, ataukah ini justru bukti kehebatan kita bahwa antara ikatan batin dan persatuan kolektif masyarakat Wonosobo jauh lebih kokoh mengakar. Ini jauh lebih penting dibandingkan sekedar ya selembar kertas dokumen kuno untuk sekedar melegitimasikan ketiga tokoh itu. Ya, kalau menurut saya itu memang selama ini Wonosobo itu kan selalu identik dengan Mas Ketir. Jadi memang seperti kita mempercayai bahwa beliau ada Mbah Karim, Mbah Kolodete itu menjadi pembuka dari Kabupaten Wonosobo. Kalau kemudian dipertahankan menjadi sebuah kebanggaan dari daerah, itu sah-sah saja menurut saya. Sah-sah saja karena dari turun-temurun seperti itu ya kita berusaha untuk membanggakan hal seperti itu walaupun perkembangan zaman nanti mungkin ini akan semakin luntur karena bukti otentik semakin tidak diketemukan. Ada sebuah logika sejarah, logika mitos, ada legenda juga itu tidak mendukung. Seperti contoh ya, ada Mbah Wali, Mbah Kolodete, Mbah Karim dalam satu rangkaian. Itu harus dicerna dulu nih, Kolodete itu apakah satu zaman dengan Mbah Karim, apakah satu zaman dengan Mbah Wali kemudian. Secara bukti otentik memang tidak ada. Walaupun secara bukti otentik tidak ada, belum ada. Walaupun dari rekan-rekan media saya juga sementara waktu masih mempergunakan itu sebagai salah satu dasar keberadaan Kabupaten Wonosobo saat ini gitu ya, masih menggunakan itu. Tetapi saya punya keyakinan mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang akan sudah ada berbeda. Seperti sekarang ada tokoh namanya Ki Ageng Wonosobo juga, Ki Ageng Wonosobo sudah ada mulai untuk menengok Sanjaya, Selendra dan sebagainya. Dan ada salah satu keturunan Bupati Cokoadi Suryo pada waktu itu beliau sudah meninggal. Cerita pada saya bahwa Mbah Wali itu tokoh yang ada di zamannya Cokoadi Suryo seperti itu. Jadi kan ada yang abad 17, ada yang Cokoadi Suryo, ada yang belum abad pertama kali. Ini kontradiktifnya kan banyak sekali gitu ya.
dan itu akan membingungkan kita, membingungkan anak-anak kita besok untuk pelajari sejarah. Dan memang untuk kemudian pada akhirnya nanti untuk semangat tertentu, pergerakan-pergerakan untuk perbaikan legenda mitos dan sejarah. Walaupun ya, kita tidak boleh atau saya tidak sepakat kalau kemudian wah nanti itu salah. Ya itu kan sesuatu hal yang ada di masyarakat, dan kalau perlu kita buktikan itu benar atau enggak. Kalau itu benar atau enggak, itu benar ya kita teruskan. Iya, tetap open mindset ya, membuka pikiran terhadap beberapa peluang atau pengkajian berikutnya. Mas Beri kenapa melamun ya? Iya makanya. Terpesona dengan bukan kajian ini ya. Bukan, yang perlu Mas Padi ketahui, saya kan bukan penduduk asli Wonosobo ya. Saya bukan asli Wonosobo. Terus sampai saat ini juga saya masih berpikir 3 tokoh tersebut, tapi cari referensinya, keberadaannya, silsilahnya kok sampai sekarang saya juga belum menemukan seperti itu. Artinya generasi-generasi akan datang, generasi Gen Z dan gen-gen berikutnya itu ketika tidak menemukan hal-hal yang tidak tertulis secara sejarah ya, apa ini akan tenggelam cerita itu yang buat saya juga akhirnya jadi ya kok sebegitunya gitu loh tenggelam. Tentunya harus ada tokoh-tokoh bertanggung-jawaban keberadaan 3 tokoh tersebut kalau memang ada cerita itu. Sebenarnya ini menariknya gini Mas Ferry. Jadi kalau sejarah itu memang ada beberapa yang harus ada. Salah satunya memang tertulis, ya kan? Kemudian ada peninggalan arkeologinya. Ketika ada kebudayaan yang ada 100 menerus dari dulu sampai sekarang nggak terputus. Nah untuk Mbah Walik dan Mbah Kodiri tadi, memang secara tidak terputus itu cuman kedok tularnya, tertulisnya masih sedikit. Tetapi kita tidak bisa mengignore bahwa legenda dan mitos itu tidak ada dan salah, karena gini, banyak hal itu sejarah itu ditemukan dari adanya legenda dan mitos. Jadi seperti ya, sekarang ini kita membahas Mbah Walik. Mbah Walik itu ada apa enggak sih? Legendanya ada bro, mitosnya ada bro. Nah sekarang tinggal buktinya. Sejarahnya ini kan mencari ada namanya Mbah Walik, bener enggak nih ada Mbah Walik kan gitu. Dan bener enggak beliau itu yang misalnya menemukan Wonosobo ya bakal Wonosobo kan seperti itu. Nah, itu dibuktikan dengan sejarah. Nah, ahli sejarah menggunakan legenda dan mitos itu sebagai dasar untuk penelitiannya. Nah kalau kita tidak tahu legenda mitos yang Mbah Walik mau meneliti apa, namanya kan juga nggak keluar kan. Nah, meneliti apa? Setelah itu proses seperti itu. Sama kayak istilahnya itu muncul mitos, banyak mitos. Mitos itu kan hampir ke arah metafisik. Kalau mitos hanya lebih goib seperti itu. Oh di sana dulu tuh ada kerajaan goib di sana, itu ada kerajaan goib yang dulu bangunannya gede banget seperti itu. Kalau orang kalau bilangnya skeptis ya mau ono goib di situ, skeptis lah gitu pasti kan, kalau ada buktinya. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi dasar. Kemarin tuh ada orang bilang di situ itu ada kerajaan goib zaman sekian. Goib ini kerajaan goib. Mau sih coba deh tak duduke gitu ya, saking isengnya gitu diduduk rekor gitu. Tahu ada batu candi. Kok ada apa lagi? Oh ternyata ini ada candi beneran. Nah, dari tadi yang mitos yang nggak karuan tanda kutip akhirnya muncul jadi sejarah. Mulailah masuk ke era sejarah. Berarti seberapa pentingnya ya fungsi dari keberadaan legenda dan mitos ya? Ya dari pembuka awal. Babat bukan dong. Belum babat. Kalau babat itu sudah tertulis. Semacam soto kan. Kosong nih. Ngomong ada sotonya nggak Mas ini? Ya, Mas Wadi, Pak Bimo, saya malah ini pikiran pribadi saya ya. Atau mungkin bisa jadi nama-nama 3 tokoh itu hanya sebutan nama panggilan ya. Pada hakikatnya ada nama aslinya. Nah nama asli tersebutlah siapakah gerangan itu yang seharusnya dicari, ditelusuri. Siapa sih nama aslinya Mbah Kiai Walik? Kalau nama aslinya itu ada, betul nama itu ada, berarti keberadaan 3 tokoh itu ada. Kalau nama aslinya ada ya. Nah menarik banget ini. Bagaimana
Ya kalau memang memungkinkan alat penelitiannya ada, alat penelitian macam-macam, berarti kan ada tertulisnya, ada arkeolognya, bukti peninggalan sebagainya itu ada, proses itu masih akan ada. Betul. Tapi saat ini kan memang sangat minim. Iya. Tapi saya sendiri tidak akan mengatakan bahwa itu benar-benar tidak ada. Karena memang di masyarakat berkembang ya mungkin ada, memang ada. Cuman dengan literasi yang seperti ini untuk memperkuat secara metodologisnya itu nggak bisa. Tetapi adanya tokoh ini sebagai misalnya Babat Alas Wonosobo yang dianggap Babat Alas Wonosobo ini, yaitu merupakan kekayaan khasanah kita. Jadi kita terima saja dulu, supaya nanti kemudian hari ada yang membuktikannya. Gitu. Cuman kan selama ini kan keberadaan tiga tokoh ini kan sudah tanda kutip tersaingi sebagai pendiri Wonosobo dengan adanya Ki Ageng Wonosobo. Karena Ki Ageng Wonosobo kan dianggap sebagai salah satu pendiri Wonosobo. Sudah mulai ada beda pendapat dan mungkin suatu saat berkembang lagi. Iya. Jadi ketika tokoh tersebut secara sains ataupun secara keilmuan belum final ya? Belum final. Kalau Ki Ageng Wonosobo sendiri lebih final atau bagaimana? Ki Ageng Wonosobo itu kan tokoh yang ada di Plobangan, Jawa. Dan beliau itu secara ringkasnya adalah salah satu tokoh sesepuh Mataram Islam. Jadi beliau secara keturunan adalah dari Brawijaya V. Brawijaya V, kemudian punya anak namanya Bondan Kejawen. Bondan Kejawennya itu menikah dengan Nawangsi itu anaknya Dewi Nawangwulan dengan Joko Tarub. Kemudian anaknya Bondan Kejawen itu ada 3, ada Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, jelas, silsilahnya jelas. Ada Nyi Ageng Ngerang. Kemudian Ki Ageng Wonosobo punya anak Ki Madepandan, kemudian punya anak Ki Saba, punya anak lagi Nyai Sabina, kemudian yang Getas Pandowo itu punya anak Ki Ageng Selo, kemudian Ki Ageng Enis, kemudian Ki Ageng Pemanahan. Nyai Sabina menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, muncullah Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati ini adalah raja dari Mataram Islam. Senopati Ngalogo, terus Jati Totogomo, itu kan ada juga Panembahan Ring Pasar. Nah, karena Panembahan Senopati ini kemudian dijajah Mataram, maka otomatis kan cikalnya kan di satu Ki Ageng Wonosobo. Nah, Ki Ageng Wonosobo itu hidupnya sekitar era Demak, sekitar tahun 14 sampai 15 gitu. Jadi kan muncul suatu hal yang baru bahwa kayaknya enak Ki Ageng Wonosobo deh ini gitu kan, seperti itu. Karena ada tulisnya juga disinggung juga di beberapa kitab seperti Gentini ada, kemudian Wali Sono ada, kemudian ada satu lagi Wali Sono, ada satu lagi saya lupa itu. Nah itu kitab itu menuliskan adanya itu beberapa tanah Jawi, ada di situ juga. Silsilah beliau muncul. Jadi namanya beliau ada di Gentini juga menunjukkan ada di Wonosobo. Kan lebih enak kita memakai Ki Ageng Wonosobo sebagai cikal. Dan ini mulai menggeser eranya Mbah Wali, Mbah Karim, Mbah Wali. Walaupun mungkin tidak saling menutup. Iya. Oke, sekarang pemirsa, terkait dengan hari jadi Wonosobo 24 Juli, ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Begini, menurut sejarawan Kunto Wijoyo, dibilang bahwa penetapan hari jadi itu adalah bagian dari rekayasa masa depan. Nah, pertanyaannya itu adalah begini, apakah ini berarti bahwa penetapan tanggal 24 Juli itu hanyalah sekedar skenario fiksi belaka yang sengaja dibuat-buat oleh para elit politik dan akademisi tahun 1993. Ataukah ada lagi nih, ataukah rekayasa yang dimaksud itu adalah menjadi pondasi persatuan yang sengaja dirancang agar generasi muda hari ini punya satu titik kumpul ego yang sama, yaitu untuk bersama-sama membangun Wonosobo. Iya. Nah, bagaimana ini? Sebenarnya dari sebutan tadi ada benarnya semua, tapi istilahnya mungkin lebih halus ya. Bukan berarti memanipulatif gitu. Sebenarnya gini, hari jadi Wonosobo itu terjadi karena ada kompromi, ada konsensus. Jadi
Pada waktu itu ada penelitian UGM tahun 1993-1994 gitu ya, dimulai itu untuk meneliti tentang hari jadi Wonosobo. Karena pada waktu itu memang ada sebuah proyek dari Orde Baru pada waktu itu untuk semua kabupaten kota mempunyai hari jadi. Nah, kita data nih 1994, kemudian ada penelitian UGM. Penelitian UGM itu memunculkan sebenarnya tidak ada yang salah di situ. Secara metodologis saya akan pernah baca penelitiannya, metodologis sih fine-fine saja, oke saja. Dan tidak merujuk bahwa harus tanggal 24 Juli 1825. Karena di penelitian UGM itu kan ada empat opsi. Ada empat opsi. Menarik ini. Ya, opsi pertama itu yang 809 Masehi. 809 Masehi. Terus kemudian 1825 yang ini sekarang 24 Juli 1825 yang kita pakai. Kemudian 1830, kemudian 1901. Kalau yang 809 itu basicnya adalah dengan adanya prasasti di Dieng. Di prasasti di Dieng itu ada prasasti tahun 809, itu pakai yang hitungan Dieng. Ya, artinya itu di abad Mataram kuno. Ya, Hindu-Buddha lah. Hindu-Buddha, Hindu-Buddha berapa itu. Jadi merujuk kepada prestasi tertua yang ada pada waktu itu. Itu opsi pertama nih, opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua 24 Juli 1825 yang kita pakai sekarang ini. Nah, itu muncul dari adanya perang di Logoro ketika Muhammad Arfah menang melawan Belanda, yang merupakan Muhammad Arfah kan merupakan anak buahnya Diponegoro pada waktu itu, menang dengan Belanda dengan telak, membawa banyak sekali rampasan perang. Kemudian Diponegoro memberikan hadiah kepada beliau Kiai Muhammad Arfah ini untuk menguasai wilayah Ledok. Wonosobo ya, Ledok, wilayah Ledok. Jadi dia diangkat. Ledok itu Wonosobo ini, tapi Wonosobo itu namanya Ledok, bukan lembah. Oh, awalnya namanya Ledok. Kabupaten Ledok gitu. Nah, kemudian diangkatlah menjadi penguasa Ledok dengan nama Tumenggung Seto. Nah, kenapa ini diajukan? Ada perang di Logoro itu di Magelang ya. Kenapa ada perang di sana kemudian kok jadi di sini? Karena mengambil itu tadi, mengambil suatu giroh, istilahnya itu perjuangan Diponegoro itu berada maknanya hari jadinya. Jadi kita mendekati hari jadi itu dengan bangga. Ini pas hari jadi ini ada serikat kepahlawan dan kemenangan kita dengan Belanda. Jadi ingin membawa perjuangan kepada tandai dengan cerita ke depan. Jadi ke depan itu pengen itu, mereka message itu dengan 24 Juli 1825. Yang 1830 itu sebenarnya udah mulai melondo-londo, karena 1830 itu peralihan administrasi dari Mataram ke Belanda. 1830 itu ada perubahan dari kita Kabupaten Ledok yang ikut Karesidenan Bagelen jadi Kedung, kemudian 32 kembali ke Bagelen. Itu ada tahun 1830. Jadi pada dasarnya itu kenapa di posisi itu diajukan. Dan yang terakhir itu 1 Agustus 1901. Nah, itu yang opsi keempat. Sebenarnya kalau kita dalam artian membahas berdirinya Adeling Wonosobo Kabupaten Wonosobo, itu masuknya yang di ini, yang 1 Agustus 1901. Karena itu benar-benar Ledok itu berganti nama menjadi Kabupaten Wonosobo. Tapi itu kan versi Belanda. Dari 4 ini, singkat cerita, diflorkan di sebuah seminar di April tahun 94. Itu dihadiri oleh para tokoh masyarakat. Pada waktu itu saya melihat catatan yang hadir, ada Mbah Mun, ada Mbah Habib Idris, itu ada di situ. Nah, menyepakati, jadi ada peneliti, ada politiknya, di situ ada bupati, DPRD, gitu kan, ada tokoh masyarakat. Entah bagaimana prosesnya, pokoknya pada waktu itu menyepakati bahwa memilih tanggal 24 Juli 1982. Jadi intinya, kalau kita mengatakan apakah benar hari jadinya itu, ya mesti enggak. Ya karena itu perang di Logoro kan enggak ada hubungannya dengan ini, cuman sudah dipikirkan dengan sangat matang, yang harus kita hormati. Keputusannya. Harus kita hormati.
Dan Mas, kalau ya, terus. kalau seandainya ternyata pada hari ini kita membutuhkan konsensus ini berubah, ya udah kita rubah saja. Jadi kita nggak bicara masalah benar atau salah di sini. Kalau mau kita merubah konsensus ini buat hari jadi baru, lah trennya gitu Mas. Sekarang trennya kan kita ingin membuat hari jadi baru gitu. Hari jadi baru itu trennya yang paling keren deh gitu. Ya nggak apa-apa, nggak fine aja. Kita mau ambil yang mana gitu, banyak ada. Berarti kan prosesnya kita harus ada penelitian baru mau angka berapa nih yang mau kita ambil, tanggal berapa yang kita ambil. Nah, setelah itu harus ada deal politik di sini dengan Bupati dan DPRD. Kesempatan ini untuk diganti. Kalau ini mau diganti, berarti kan sudah klop penelitian masuk ke DPRD Bupati, masuk seminarkan, tokoh masyarakat masukkan, kembali lagi ulang tadi. Sudah semua sepakat tanggalnya ketemu, perda. Karena ini kan yang dijadikan Perda nomor 10 tahun 94. Nah, setelah perda ganti. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen. Ya, menarik banget ini. Netizen bilang begini, Mas, jika kita memilih momentum, kita mundur sedikit ya, ke perang Logorok Magelang. Jika kita memilih momentum perang Logorok di Magelang sebagai hari jadi Kota Wonosobo, ini kok sekilas terkesan seperti kita sudah merampok sejarah kota tetangga, hanya dibikin kepentingan pribadi, begitu. Tapi dibilang di sisi lain, bukankah ini juga menjadi tamparan telak bagi kolonial yang membuktikan bahwa sejak tahun 1825 perjuangan kita tak pernah dibatasi oleh sekat-sekat wilayah administratif, melainkan mereka selalu setia pada satu komando demi kemerdekaan bersama. Bagaimana nih tanggapan? Sebenarnya sih tadi udah kita singgung sebenarnya bahwa semangatnya 1825 itu kan menunjukkan bahwa kemenangan kita. Nah, kemenangan kita itu dijadikan sebuah hari jadi Wonosobo, karena pada hari itu, setelah kemenangan itu kan Temenggung Sujonegoro menjadi penguasa Ledok. Nah, ngambilnya di situ. Memang perangnya di sana memang, cuman yang diambil poinnya justru pada waktu pengangkatannya ini. Jadi Pati Ledok di Wonosobo tapi masih Ledok ya, masih Ledok. Wonosobo itu masih di bawah Ledok gitu. Tapi momen itu yang diambil untuk menjadi hari jadi yang disepakati oleh para pendahulu kita pada waktu itu untuk diambil itunya. Karena kan kalau ngambil pakai yang Dieng, momennya cuma prasasti, ada prasasti tahun 409. Kayaknya kurang seru mungkin ya. Nggak ada semangat apa-apa, nggak ada message yang bisa, apalagi yang 830 yang berubah administratif, apalagi yang 901 tak protes lagi. Kan intinya kan kita kan ingin lebih tua atau sebenarnya. Jadi kita itu kecenderungan ingin bahwa hari jadi kita tuh lebih tua dari itu. Nah, begitu. Jadinya nggak mungkin lah 901 diterima. 1825 tadi muncul itu karena message-nya paling keren. Message-nya paling keren, ada kebangsaan, ada kemenangan di situ, kan seperti itu. Ini menarik kalau berbicara soal lebih tua ya. Netizen ini memang cerdas-cerdas ya. Why netizen? Selamat malam. Ini sobat saya ini ya. Netizen bilang begini, andai saja tim peneliti UGM dan Pemkab, ya Pemkab Wonosobo tentunya sepakat untuk memilih alternatif pertama, yaitu tanggal 26 Mei tahun 809 Masehi. Tentu Wonosobo akan dinobatkan sebagai daerah purba yang lebih tua dari, dia bercanda ini bercanda, yang tentunya akan lebih tua dari banyak kerajaan besar di Indonesia, bahkan sebentar lagi lebih tua dari zamannya Fir'aun. Fir'aun kan 3100 ya, sebelum Masehi. Iya kan. Bercanda ya. Mungkin kita ibu kota alternatif harus di Wonosobo mungkin ya. Bisa jadi gitu. Itu ada lagi nih kesambungannya. Tapi uniknya, kenapa kita malah justru lebih memilih tahun 1825 yang jauh lebih muda dibandingkan yang 809 Masehi? Apakah karena Wonosobo sadar bahwa kebanggaan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada siapa yang paling tua? Nyindir saya ya. Mana nih? Tetapi pada momentum apa yang bikin kita menjadi lebih berani untuk bersatu mengangkat senjata melawan penjajah? Gimana? Ya itu sudah terjawab seperti itu. Jadi memang pendahulu kita itu juga sudah mempertimbangkan itu, saya kira sih. Jadi nggak ada perang ini, dan ini kan orang apa? Tapi kan ada satu message
Kita harus memilih sesuatu pesan untuk orang-orang di masa depan. Jadi kalau kita cuma ngambil tua aja, message apa yang dari situ gitu loh, nggak ada kan. Ngambil tua itu message apa di situ? Nggak masuk. Tua dia yang tua nggak terlalu ini. Kami ngambil yang itu. Jadi sekali lagi kalau seandainya umpamanya hari ini atau besok kemudian muncul suatu gerakan untuk mengganti hari jadi Budi Wonosobo itu nggak apa-apa. Karena di daerah lain pun juga banyak yang ganti. Nggak cuma banyak yang ganti. Masalah asalkan kan penelitiannya dianggap valid, secara politik didukung, masyarakatnya oke udah. Semudah itu tanda kutip loh ya, tanda kutip itu ya, tanda kutip. Jadi istilahnya itu 10 tahun ganti lagi ya nggak apa-apa sebenarnya sih ya sebenarnya. Tapi kan ya apa istilahnya itu ada suatu pola penelitian politik, kemudian perda dan itu harus diikuti. Ya paling kalau emang mau dilakukan 1-2 tahun udah bisa dilakukan selesai. 1-2 tahun secepat tidak semudah itu ya. Yang lama kan kanunya kesepakatannya. Kalau prosesnya sih kira cepat. Sosok dari Muhammad Ngarpah itu Pak. Di zaman dulu nama Muhammad itu kan identik dengan nama Islami ya. Terus beliau melakukan peperangan. Ada unsur dalam peperangan ini perang sabil nggak ya, perang agama nggak ya kira-kira? Kalau perangnya ini itu memang pakai isu agama pada kutip pada waktu itu. Jadi Belanda kafir. Makanya kan kebanyakan pada waktu itu kan yang bergerak itu kan ulama-ulama. Betul. Dan pada waktu itu. Memang pada waktu itu semangatnya di situ. Jadi makanya sudah sampai meluas sampai ke Jawa Tengah dan sebagainya itu karena semangat itunya. Ada semangat itunya. Walaupun pada akhirnya ya seperti kita tahu bahwa ternyata secara tidak berpihak kan sebenarnya Diponegoro justru yang pihak yang dikalahkan. Kalau itu memang seperti itu sih sebenarnya. Kalau itu kenyataannya demikian perang sabil begitu ya. Kenapa sih kok istilahnya untuk hari jadi Kota Wonosobo itu dikasih nama hari jadi begitu ya? Tidak seperti merdi negara, merdi kota, merdi desa, merdi gitu ya. Kenapa ini kita pengen tahu ya. Mungkin pada waktu itu bahasa itu belum terlalu tenar mungkin ya menurut pendapat saya. Dan mungkin juga dari pemerintah pusatnya sendiri dari atas gitu. Mungkin dari sana pokoknya kabupaten kota harus punya hari jadi yang dipakai. Itu semuanya dari hari jadi semua. Jadi ada, mulai kesini udah ada ulang tahun dan kebetulan kalau secara hukumnya di perdanya memang sebenarnya jadi. Iya. Dan sekali lagi mau diganti juga nggak apa-apa. Ganti milad. Sekali lagi politiknya setuju, masyarakat setuju ya nggak apa-apa. Karena semuanya itu tergantung kesepakatan. Iya. Intinya itu kan sejarah itu nggak ada yang baku. Sejarah itu kan tergantung dari yang buat siapa, ya kan? Dan sejarah dibuat oleh yang menang gitu kan. Kemudian yang kedua, semakin kesana nanti mungkin akan ada bukti-bukti yang baru atau bahkan mungkin pendapat yang baru. Sekarang kan sejarah Indonesia aja kan diganti kan kemarin. Nah, bisa dicek tuh di Google, nggak ngomong di sini lah, itu kan terlalu jauh ya kita. Betul. Itu kan nggak diganti juga nggak apa-apa, nyatanya nggak aman-aman saja. Iya. Sesungguhnya itu pergantian itu lumrah ya, karena mencari sesuatu yang memang betul-betul sesuai dengan kesepakatan ya. Kesepakatan dan itu ilmu sosial. Jadi apa yang dikatakan Kunto Wijaya tersebut rekayasa masa depan itu sesungguhnya kurang begitu tepat ya, mungkin adaptasi kali ya atau proses pencarian. Mungkin sudut pandangnya aja sih, mungkin beliau menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat kasus. Rekayasa masa depan bisa aja akan sejarah saat ini untuk kemudian brainwashing orang ke depan jadi seperti ini, bisa jadi kan seperti itu. Jadi saya kira semuanya akan benar pada tempatnya aja, pada tempat dan waktunya. Ya betul. Jadi Mas Fadi, ini tak bacakan lagi ya pertanyaan dari netizen ya Pak Bimo. Nama Wonosobo berarti hutan yang dikunjungi. Sementara di lain sisi saat ini hutan-hutan Wonosobo sudah banyak yang digunduli untuk kebun berbagai macam tanaman. Salah satunya kentang atau bangunan-bangunan ruko. Nah, kalau nama mencerminkan realitas, haruskah nama Wonosobo kita ubah biar tidak membohongi publik menjadi Tangbo atau Rukobo? Ini gimana ini? Atau esensi makna dikunjungi itu sebenarnya bukan soal hutannya, melainkan tentang keterbukaan, keramahan, dan cara Wonosobo menjadi rumah yang
mempersatukan berbagai macam suku manusia dan pendatang. Ya akan repot sekali kalau kita nggak di Wonosobo ya. Kalau kita nanti kan kita mau nggak jadi aja udah ribet ya gitu, ribet ada kutip kok Wononya udah nggak ada gitu kan, ya, repot lagi. Saya kira sih itu sangat repot lah. Apa artinya nggak cuma itu sih sebenarnya. Ada juga yang dari kata Wanu Saiba, Panu ada yang mengatakan itu sebelah tulangnya dan sebagainya. Jadi saya kira sih nggak perlu ada perubahan yang se-ekstrim itu ya saya kira ya. Jadi kalau itu dengan KTP kita itu kan ganti semua. Gantinya apa? Masa Rukobo? Wonosobo udah itu mantep banget udah. Kadang-kadang itu ada beberapa orang itu yang fanatik itu tidak hanya pada agama, fanatik itu juga ada pada keyakinan sejarah, keyakinan legenda, keyakinan mitos apalagi. Ya sebenarnya sih nggak perlu ada gitu. Kita mau mati aja lah. Jangan percaya, mana percaya ya udah silakan. Sebenarnya semua orang sudut pandangnya berbeda-beda gitu loh. Karena ngomongnya katakanlah itu yang benar itu dulu itu yang mendirikan musuh itu Bupati A. Oh Bupati A itu sih mbah saya. Wah, melawan nggak bisa, nggak bisa validasi, nggak bisa seperti itu. Nah seperti kan ya sudah kalau sudah mau seperti itu nggak apa-apa. Nah, syukur-syukur sih berharapnya ke depan ada bukti yang lebih valid kan. Karena sejarah legenda itu enak diobrolin, nggak enak diperdebatin. Enak tuh diobrolin, kalau dia buat berantem nggak enak. Mas Wadi, apa sih ini? Maksudnya saya meminum ini enak, di tenggorokan enak, terus di lambung juga. Ini kan probiotik. Probiotik itu fermentasi rempah-rempah plus aneka buah-buahan. Ini semacam zat ternik hidup ya. Ketika kita minum, dia bereaksi pada pencernaan, pembersihan usus, lalu kemudian menstabilkan pH tubuh, membersihkan penghambat dari darah. Yang paling utama, yang akhir ini fungsi ya. Setelah kita minum itu dan para perokok juga mengakui ini lebih enak dirasakan, adalah stamina tubuh dan otak. Suplemen. Awalnya kan begini, awalnya kan kita produksi ini sebenarnya karena saya kan sakit diabetes. Pada saat itu saya kan mau keropak begitu kayak apapun ya semacam ayam gitu mungkin ya, tapi sama manusia loh ya. Itu kemudian ada teman yang kemudian dia menghubungi seorang profesor dari Jawa Timur. Kemudian Mas saya punya resep begini, coba lah Mas, saya prihatin banget kamu sudah coba resep dari sana sini provinsi Kalimantan dan lain sebagainya, tidak juga ada kesembuhan. Perubahannya tidak signifikan, maka dia bikin resep. Resep akhirnya ke saya, bukan bikin resep, dia meramu itu dari resep dari profesor, ini diberikan saya. Alhamdulillah ada perubahan perlahan tapi pasti. Saya tadinya untuk bangkit aja malas, makan muntah, apalagi kemudian harus berdialog begini, itu cuma 5 menit pusingnya minta ampun. Nah setelah minum ini bagus, saya bisa hadir kembali di podcast ini bersama dengan semuanya ini, maka pun saya berpikir, waduh, kalau Allah sudah menolong saya, maka tidak ada salahnya kalau saya bikin ini untuk semuanya. Maka pada hari ulang tahun Wonosobo ini 24 Juli, kami juga memperkenalkan ini kepada masyarakat Wonosobo tentunya. Mohon maaf, bisa ya? Ini endorse Mas. Mohon maaf. Ada endorse. Ya, mohon maaf kami keceplosan. Sebenarnya itu semua karena rangsangan dari beliau-beliau sehingga ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Demikian, oke. Ada lagi dari netizen? Sebelum tahun 1901, nama resmi wilayah ini adalah Ledok. Mengingat kata Ledok dalam bahasa Jawa sering diidentikan dengan wilayah yang cekung atau kubangan air. Karena ledok, cekung. Apakah perpindahan nama ke Wonosobo adalah taktik agar warganya tidak minder saat bergaul dengan kabupaten lain? Saya kira enggak lah. Saya kira itu kan sebenarnya kan kabupaten Ledok itu kan ikutannya Wonosobo. Jadi untuk mempermudah administrasi Londo itu 191 hanya ditukar udah jadi di Wonosobo itu aja sih. Sesimpel itu sebenarnya sih teman-teman. Iya. Bukan karena biar nggak minder gitu, bukan karena itu ya. Tapi kalau dilihat dari geografis memang ini lembah kan, gunung ini kan tengah-tengah Wonosobo. Iya, itu menarik. Wonosobo. Iya. Kalau dilihat dari geografisnya itu lembah dia. Ya artinya Wonosobo itu tidak main-main kan, di sana ada yang mengatakan sebagai pusat energi. Betul, juga kan. Sama ubahnya sama seperti Mekah. Mekah itu dikelilingi oleh perbukitan dan itu dia lembah itu. Ya kalau Wonosobo itu kan, kalau Wonosobo ya kota itu dulu kan Semagung itu katanya
Ini dari penelitian ya, kan bukunya lupa tadi. Itu kan Gunung Purba di situ. Oh iya. Semagungnya itu Gunung Purba. Jadi di bawahnya itu masih ada aliran magma. Masih ada sampai sekarang masih ada. Masih ada. Makanya kan seperti daerah Kaliangat kan banyak sumber air panas. Seperti itu kan karena dekat dengan magma. Air panas itu muncul kan karena salah satunya ya itu kan ada magma, ada basal batu. Nah, basal batu ini kemudian sini ada air. Nah, ini kan digodok pakai batu ini dia naik ke atas. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Batu yang pakar mesti di bidangnya lah. Kalau kita kan ya coba baca. Ya. Iya, oke, menarik banget ya kajiannya. Kalau kita kayaknya butuh waktu panjang ya, kita tidak bisa kita bahas tentang misteri di Wonosobo ini. Memang banyak hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Namun demikian supaya tidak mengecewakan netizen, mohon maaf kita bacakan satu lagi ya. Ini pertanyaannya cukup menggelitik juga, aneh menurut saya nih ya, mohon maaf ya, tapi terus saya bacakan karena biar netizen puas. Jika nama Ki Ageng Wonosobo atau Tumenggung Jogonegoro mau dipaksakan menjadi dasar hari jadi Wonosobo, itu bagaimana? Padahal bukti ilmiahnya belum ditemukan. Nah, tentunya apakah Pemkab Wonosobo itu harus sampai menyewa dukun untuk melakukan ritual jalangkung demi meminta kejelasan sejarah? Ya. Bagaimana itu jalannya? Jadi boleh saja sih sebenarnya nyewa aja kok nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang penting kan tadi seperti sepakati di awal bahwa ada penelitian yang valid. Sebenarnya nggak ada pemaksaan untuk mungkin harus mengunjungi negara ataupun ke Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo itu pun sendiri menurut Dr. Purwati kan ada tanggalnya juga. Kemarin tanggal berapa ya? Mei 14 sekian lah. Ada kok itu pelantikan Ki Ageng Wonosobo versinya Dr. Purwati. Saya juga belum pernah baca sebenarnya dari mana. Nah ini ditarik dulu nih sebenarnya dari mana gitu kan. Kalau itu sebenarnya valid ya bisa aja dipakai itu. Kalau benar-benar sebenarnya valid gitu kan. Tapi kalau tahun 1400 itu kan harusnya bentuknya kan babat lontar sebagainya gitu. Kalau saya kira kalau bentuknya buku kayak gini kayaknya nggak ada deh pada waktu itu. Nah kalau itu prasasti mungkin. Kalau memang benar-benar ada ya bisa aja kita belajar dari situ. Sekali lagi ada penelitian yang valid ya tadi politik. Kembali ke situ lagi, mulainya ke situ lagi, bolak-balik ke situ lagi. Jadi pokoknya intinya itu kalau kita mau ganti jadi itu boleh. Kata saya boleh. Nanti tergantung sekali dari politiknya boleh atau tidak. Politik lah nggak usah lah, ya udah nggak bisa. Jadi kalau politik dari politik, dari bupati, DPR, oke, coba penelitian jalan masuk hutan. Mereka yang membuat perda nih Pak. Betul. Iya. Jadi saya sebenarnya kita ngomong panjang lebarnya juga agak takut saya. Nanti saya ngomong kadang berapa enggak. Ya itu lah kita ngobrol ya. Kita diskusi dan sebagainya. Mungkin ada kesalahan yang wajar. Jadi mungkin nanti di komentar juga akan ada membetulkan kalau kita yang salah kan gitu. Betul. Ada usulan mungkin masuk ke situ. Nah, mungkin ke depan kita juga dari banyak kalangan juga akan menambahi atau mungkin mengkoreksi apa yang kita butuhkan, apa yang kita omongin gitu kan. Memang secara itu memang kadang kita salah baca, kadang-kadang juga kita salah ngambil referensi, kadang-kadang kita sudah benar pun ternyata yang referensinya yang salah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin pada suatu saat kita mungkin bukti baru lagi kita ketinggalan berita. Oh ternyata sudah ada bukti baru. Ini udah ada loh penelitian ketemu lagi dan kita belum tahu. Ada yang mengatakan bahwa kepastian sebuah keilmuan itu selalu ditumbangkan oleh penemuan-penemuan terbaru. Baik pemirsa, bahwa pembicaraan ini sungguh sangat menarik sekali, bahwa kami di sini obrolan ini cuma obrolan santai, tidak ada bermaksud untuk mendikte atau apapun juga. Yang pasti kami membutuhkan masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian dari berbagai sudut pandang. Mas Bimo, kami semua mencoba untuk hanya sekedar menyajikan sesuatu yang bertebaran di masyarakat. Begitu ya, itu cukup menarik kali ya. Terlepas dari benar dan salah, penentuannya adalah perda itu sendiri ya, artinya hasil dari konsensus begitu ya. Oke, demikian teman-teman yang. Bentar dulu Mas Padi. Oke. Ini kan nggak lama lagi kan hari jadi ya Wonosobo 24 Juli. Terhitung 4 hari lagi ya.
mungkin ada baiknya lah menyampaikan selamat kepada kabupaten yang kita cintai ini, atau terus pesan-pesan klinik narasi satu atap untuk Kabupaten Wonosobo. Nah itu. Ayo. Oke, baiklah, untuk seluruh jajaran elemen yang ada di Wonosobo, dari berbagai elemen, dari berbagai strata, status quo, kalau boleh menyebutkan demikian, kami mohon maaf. Dari segala stakeholder yang ada, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wonosobo pada tanggal 24 Juli 2026 yang ke 201. Baik, kami dari Klinik Narasi Satu Atap, Laboratorium Sosiokultural, di mana kami memperkenalkan bahwa lahirnya kami ini untuk mendukung apa yang ada di tengah masyarakat, bukan hanya Wonosobo tapi Indonesia. Ada sebuah keinginan besar bagi kami, yaitu apapun warnamu, apapun bajumu, apapun benderamu, apapun agamamu, apapun suku, ras, agama dan golongan, kami sangat mendambakan adanya persatuan dan kesatuan di NKRI. Dan kami menyajikan beberapa literasi, beberapa pementasan ataupun terkait sama aksi panggung, aksi film dan apapun juga yang semuanya sungguh menuju pada satu titik, yaitu kesatuan NKRI, dan beberapa posko literasi yang semuanya itu akan menuju pada kemanusiaan. Terima kasih semuanya. Kami mohon dukungan dari semua pihak agar kami bisa bersatu padu bersama dengan masyarakat di Wonosobo dan Indonesia menuju pada titik terang di masa depan Nusantara ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merawat kemanusiaan, kami menghidupkan Pancasila dalam perbuatan. Tersimpan kisah panjang perjuangan tanah yang dahulu dirantai penjajahan, bangkit oleh mimpi kemerdekaan. Darah dan air mata jatuh ke bumi menjadi saksi perjalanan negeri, dari desa-desa hingga sudut kota. Rakyat bersatu menjaga cita-cita. Di tengah ribuan suku dan bahasa, lahir sebuah jalan untuk menjaga rasa. Di bawah merah putih kita bersaksi bahwa persatuan lebih tinggi dari ambisi. Dan selama Pancasila hidup di hati, selamanya Indonesia akan tetap berdiri. Ketuhanan menjaga nurani manusia, kemanusiaan mengajarkan makna cinta. Persatuan merangkul setiap perbedaan, musyawarah memberi ruang kebijaksanaan. Keadilan adalah tujuan perjalanan yang terus dicari sepanjang zaman, bukan sekedar tulisan dalam lembaran, tetapi janji yang harus diperjuangkan. Di bawah